Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Zakinata dengan NIM 240913887034. Saya dari jurusan D4 Teknik Listrik. Saya di sini akan menjelaskan perbandingan HTTP, MQTT, dan sewa API dengan mata kuliah Sistem IoT dan Aplikasi Industri dengan dosen pengampu Fitratul Irda Amalia MTRT. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, apa itu protokol? Protokol adalah seperangkat aturan, standar, atau prosedur yang ditetapkan untuk mengatur komunikasi, interaksi, atau proses tertentu antara dua atau lebih pihak. Protokol memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami cara berinteraksi dengan cara yang terstruktur, konsisten, dan efisien. Protokol digunakan dalam berbagai bidang seperti teknologi, diplomasi, kesehatan, dan penelitian. Fungsi protokol yaitu memastikan komunikasi atau proses berjalan dengan teratur, mencegah kesalahan atau miskomunikasi, meningkatkan efisien dan kendala, menjaga keamanan dan privasi data. Dan selanjutnya, apa itu HTTP? HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengirim dan menerima data di internet. Khususnya dalam konteks web, HTTP merupakan dasar komunikasi antara klien seperti browser web dan server tempat penyimpanan website. Protokol ini memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman web, mengirim formulir, dan berinteraksi dengan konten online. Fungsi HTTP yaitu yang pertama, HTTP memungkinkan browser untuk meminta dan menampilkan halaman web dari server. Yang kedua, HTTP digunakan untuk mengirim data dari klien ke server, seperti mengisi formulir online atau mengunggah file. Yang ketiga, HTTP memungkinkan navigasi antar halaman web melalui hyperlink yang merupakan fondasi dari World Wide Web atau biasa disebut WWW. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan HTTP. Keunggulannya yaitu HTTP dirancang dengan struktur yang sederhana sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pengembang. Yang kedua, permintaan atau request dan respon dikirim dalam format teks yang mudah dibaca. Kelemahannya, data yang dikirim melalui HTTP tidak dienkripsi sehingga rentan terhadap serangan seperti penyadapan, pencurian data, atau serangan man in the middle. Selanjutnya ada informasi sensitif seperti kata sandi atau detail kartu kredit dapat dengan mudah dicuri. Dan yang kedua yaitu MQTT. MQTT atau biasa kita kenal dengan Message Queuing Telemetry Transport adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti perangkat IoT atau Internet of Things. Protokol ini menggunakan model publish atau subscribe untuk mengirim pesan antar perangkat melalui jaringan, biasanya dengan bandwidth rendah atau koneksi yang tidak stabil. Fungsi utamanya yaitu MQTT dirancang untuk menggunakan bandwidth dan daya yang minimal, sehingga cocok untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas seperti sensor, microcontroller, atau perangkat seluler. Selanjutnya, MQTT dapat dihubungkan dengan ribuan bahkan jutaan perangkat secara bersamaan, membuatnya ideal untuk sistem IoT berskala besar. Dan keunggulan dan kelemahannya yaitu MQTT dirancang untuk menggunakan bandwidth dan daya yang minimal, sehingga cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor, microcontroller, dan perangkat seluler. Keunggulan selanjutnya, header pesan MQTT sangat kecil, hanya 2 bit, sehingga mengurangi overhead komunikasi dan menghemat bandwidth. Kelemahan MQTT yaitu dirancang untuk pesan kecil dan ringan. Untuk transfer data besar, protokol lain seperti HTTP atau FTP mungkin lebih cocok. Kelemahan selanjutnya, meskipun MQTT sederhana, konfigurasi broker dan manajemen topik bisa menjadi rumit, terutama untuk sistem yang besar. Selanjutnya, COAP. COAP atau biasa yang kita kenal Constrained Application Protocol adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti perangkat IoT. Protokol ini dikembangkan oleh IETF atau Internet Engineering Task Force dan dirancang untuk belanja di jaringan dengan bandwidth rendah.
latensi tinggi, dan perangkat yang memiliki daya komputasi serta memori terbatas. Fungsi utamanya yaitu CoAP dirancang untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti sensor, microcontroller yang memiliki memori kecil, daya komputasi rendah, dan koneksi jaringan terbatas. CoAP menggunakan model request response yang mirip dengan HTTP sehingga memudahkan pengembang yang sudah familiar dengan HTTP untuk beralih ke CoAP. Keunggulan dan kelemahan CoAP yaitu keunggulannya CoAP dirancang untuk perangkat dengan memori kecil, daya komputasi rendah, dan koneksi jaringan terbatas. Protokol ini memiliki overhead yang sangat kecil sehingga cocok untuk perangkat IoT. CoAP dapat mengirim pesan ke banyak perangkat sekaligus menggunakan multicast yang berguna untuk aplikasi seperti kontrol, lampu, atau sensor di era yang sama. Kelemahan CoAP yaitu CoAP menggunakan UDP atau User Datagram Protocol sebagai transfer layer yang tidak menjamin pengiriman pesan yang andal seperti TCP. Meskipun CoAP memiliki mekanisme retransmisi, ini bisa menambah overhead. Meskipun CoAP ringan, implementasi bisa lebih kompleks dibandingkan protokol lain karena fitur-fitur seperti observasi dan DTLS. Dan selanjutnya yaitu perbandingan HTTP, MQTT, dan CoAP. Untuk aspeknya, di efisiensi energi, HTTP tidak efisien untuk perangkat terbatas, sedangkan MQTT sangat efisien dan CoAP sangat efisien. Aspek kedua, kendala pengiriman. HTTP tidak ada jaminan pengiriman pesan, sedangkan MQTT yaitu QoS 012 untuk jaminan pengiriman pesan. Dengan CoAP tanpa jaminan tetapi ada ACK. Aspek ketiga yaitu real-time communication. HTTP sendiri tidak ideal untuk komunikasi real-time, sedangkan MQTT sangat cocok untuk komunikasi real-time, dan CoAP cocok untuk komunikasi perangkat IoT. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu HTTP pilihan untuk aplikasi web tradisional yang memerlukan kompatibilitas luas dan transfer data besar. MQTT pilihan untuk sistem IoT yang memerlukan komunikasi real-time, efisiensi tinggi, dan skalabilitas. Dan CoAP pilih untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas dan aplikasi yang memerlukan integrasi dengan web serta efisiensi tinggi. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di materi yang telah saya buat. Bila ada kurang lebih dan salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.